Sudah siap teman-teman sekalian? Siap. Siap? Siap. Masih lemes kayaknya, memang benar ini mengalami Big Bang ini kan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kang Saiful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar lebih afdol perkenalannya, saya izin buka masker dulu ya. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan Kang Bayu, dan saya berada di sini untuk sharing bersama Bapak dan Ibu semua karena dalam banyak kesempatan saya juga terlibat dalam upaya untuk memberdayakan UMKM di Kota Bandung. Jadi saya datang dari Bandung kemarin sore. Baik, Bapak Ibu, ini ruangannya cukup bersih ya. Insya Allah bersih, kemudian nggak akan ada nyamuk kayaknya ya. Tapi kita tidak pernah tahu kan. Bicara tentang kesehatan kita harus betul-betul full prepare, dan tentu kita harus senantiasa bersiap. Siapa tahu ada yang membersamai kita dari tadi, nyamuk-nyamuk kecil yang biasa ngikut-ngikut. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu semua untuk bersiap antisipatif kalau ada nyamuk di sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi saya mohon alat tulisnya semuanya disimpan dulu ya. Kita prepare untuk ketahanan kita. Nah, ini judulnya self resilience, ketahanan diri, daya lenting kita terhadap berbagai situasi yang terjadi di depan, terutama masa pandemi ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bilang satu, berarti kita menemukan satu nyamuk. Gitu aja singkatnya ya. Kalau dua, berarti ada dua nyamuk. Tapi saya ingin kita semuanya kompak. Ya, tepukannya harus kompak. Siap Bapak Ibu? Kita coba ya. Satu. Wah, masih jauh dari kompak. Satu. Belum. 50%. Satu. Belum Bu. Satu. Hampir. Satu. Dua. Satunya udah 100%, duanya belum. Dua, tiga, empat, lima. Satu, dua udah bagus, tiga bagus, empat, lima, 10. Oke, baik, terima kasih. Sekaligus tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu semua. Ya, izin saya tutup lagi Mas Kabir. Baik. Ya, self resilience improvement. Naik lagi jatuh, naik lagi sampai sekarang lancar. Saya kira ini gambaran dari self resilience yang betul-betul harus kita miliki. Daya lenting. Bagaimana tadi sudah dipukul, sudah ditindih, segala macam, dia terus berdiri, Nah, ini cocok sekali. Mereka sudah ajarkan itu pada anak-anak, tapi bersamaan dengan itu saya kira kita juga orang dewasa yang bertanggung jawab sama anak-anak kita tentu harus jauh lebih memiliki kemampuan itu. Karena itu pula yang akan kita ajarkan nanti pada anak-anak kita. Daya lenting kita. Bagaimana dalam situasi apapun kita terus bangkit, gagal coba lagi gitu. Tapi kan prakteknya susah Pak. Ya kita tidak bisa berdalih atas kalimat-kalimat seperti itu gitu. Karena kita contoh sangat banyak, dan dia termasuk saya. Saya pun yang sangat merasakan dampak pandemi. Tapi ya coba bangkit lagi aja terus. Dan akhirnya menemukan satu titik tertentu di mana kita bisa kemudian bisa bangkit dengan tegak, berdiri dengan tegak. Nah ini awalan untuk menginspirasi kita semua bahwa bagaimana daya lenting ini harus kita miliki. Gimana caranya kita punya daya lenting? Ini yang akan kita bahas. Jadi sebelumnya mohon karena insight juga ya, ini punya rencana, bukan kali ini saja. Selesai pertemuan ini selesai tidak begitu ya Kang Bayu ya. Ini akan berkelanjutan terus. Kita akan selalu mengupayakan tumbuh bersama-sama, berkembang bersama-sama. Jadi saya minta, waktu kita terbatas mungkin tidak bisa sampai diskusi kelompok dan presentasi,
tapi cukup yang pertama dulu saja. Silakan Bapak Ibu tuliskan, apa sih harapan Bapak Ibu datang ke sini? Jadi apa yang terbetik ketika mendapat pertama kali informasi tentang acara ini? Atau tadi dari rumah berangkat ke sini, apa sih yang dibayangkan? Nah, ini akan kita jaga gitu, Mas Bayu kan? Kita akan jaga harapannya, semoga bisa dipenuhi bersama-sama. Kurang lebihnya sama dengan Bapak Koko yang tadi ya. Baik, saya kira dua dari yang disampaikan ini menjadi representasi, tapi tentu tidak semata-mata ini hanya menuliskan. Nanti saya minta di tengah atau di akhir sesi berkenan kertas yang barusan tentang harapan disobek dan nanti dikumpulkan untuk menjadi catatan kami panitia penyelenggara, dan kita akan menjaga agar harapan kepada Ibu terpenuhi. Kalau tidak di pertemuan sekarang, barangkali di pertemuan yang kedua. Bisa jadi begitu. Tapi kita akan selalu upayakan apa yang kita harapkan bisa kita capai bersama-sama. Baik, lanjut ya. Nah, saya kira karena ini bukan materi belajar, kita ini buat sesama pengusaha kan. Kalau buat orang biasa kan biasa istilahnya time is money. Gitu ya. Tapi kan kalau buat pengusaha bukan time is money, time is more money. Jadi sangat berharga sekali. Kalau buat orang lain waktu itu berharga, kalau buat pengusaha waktu itu sangat berharga. Jadi saya meninggalkan Kota Bandung 3 hari tentu dengan persiapanku, karena saya harus menyiapkan tim di Bandung agar selama saya tidak ada aktivitas di kantor saya tetap berlangsung, tetap bisa menghasilkan profit. Bahkan kalau bisa tidak adanya saya, profit lebih besar, kan lebih enak ya. Jadi kita bisa lebih santai-santai. Mungkin nanti kalau sudah semakin besar kita main ke Bali, perusahaan kita justru lebih besar di tangan orang-orang yang profesional. Kan kalau kita mah pengusaha biasanya kan lebih menunjukkan keberaniannya, modal nekatnya yang ditunjukkan, kan gitu ya. Bukan nanti gimana, tapi gimana nanti aja. Tapi itu modal bagus gitu. Kalau nggak gitu kan nggak jadi usaha kita. Nah, pengembangannya barangkali nanti mulailah ini bisa didelegasi pada orang yang lebih tepat. Kalau kita ya sudahlah jadi ownersnya saja. Nanti kita kembangin bisnis lain di tempat lain atau dikembangkan dan seterusnya. Mudah-mudahan begitu. Maka kunci dari self resilience, kalau yang saya pahami dari sejarah perjalanan saya belasan tahun, mungkin sudah mencapai 20 tahunan berkecimpung di dunia psikologi, industri, dan organisasi. Karena saya juga banyak, tadi sudah disebutkan, membantu upaya-upaya penanganan kondisi-kondisi psikologis di perusahaan-perusahaan besar. Karena masalahnya ternyata sama di perusahaan sekelas BUMN yang besar-besar, Pertamina, kemudian turun ke kedinasan sampai perusahaan kita yang kecil, lebihnya sama. Ada persoalan komunikasi, ada persoalan pemahaman yang tidak pas, ada pemahaman konsep diri. Nah itu yang akan kita coba bongkar. Kita tidak akan berpanjang lebar, saya tidak akan berteori terlalu banyak, karena buat pengusaha yang penting apa intinya? Ini bisa menjadi trigger apa buat saya, gitu ya. Kita harus bisa menjadikan ini sebagai ide bisnis apa. Nah, 9 kunci, jadi langsung to the point saja. 9 kunci dari self resilience. Gambarannya kurang lebih begini, Bu. Ada lingkaran dalam ini intrapersonal skill. Intrapersonal skill itu adalah kemampuan saya memahami diri saya, kemampuan saya mengenali diri saya. Banyak persoalan, kegagalan usaha, bisnis dan sebagainya karena penempatan diri dalam usaha itu tidak melihat ke dalam diri. Ini sebetulnya bukan gue banget ya, tapi dipaksakan karena dengar
teman-teman pengusaha lain, ini bagus peluangnya, ini profitnya gede, ini ikut-ikutan. Padahal nggak boleh banget gitu. Nah, ini bisa jadi persoalannya dari sini. Yang luar, interpersonal skill, kemampuan kita mengenali dan mengendalikan orang lain. Kalau ini mengenali dan mengendalikan diri sendiri, kalau yang luar, keluar, mengenali dan mengendalikan orang lain. Nah, buat pengusaha biasanya sudah jago-jago ini, interpersonal skillnya udah jago-jago. Karena kemudian kita dapat peluang baru, bisnis baru, ya karena hasil kita berelasi yang bagus dengan orang lain. Tapi kok mentok di tengah jalan? Tapi kok banyak hambatan yang tidak bisa dipecahkan? Nah, biasanya itu persoalannya karena ada di dalam ini. Komunikasi kita sudah bagus, ada komunikasi efektif. Apa yang kita sampaikan sampai ke orang lain, apa yang kita iklankan diterima persis dengan maksud yang kita inginkan. Kalau konteksnya pemasaran ya. Karena nanti setelah sesi saya fokus pada pemasaran digital. Nah, saya akan mengantarkannya dulu dalam ranah yang lebih fundamental. Komunikasi empati tentu kan, bagaimana kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Sebetulnya kan kalau komunikasi empati ini juaranya kan ini mayoritas ibu-ibu. Juaranya kan ibu-ibu. Apalagi kalau sudah nonton drakor ya. Wah. Keselnya kita tuh bisa kesel beneran aja kayak pemain drakor. Marahnya bisa seperti marah orang yang main di drakor. Nah, bagaimana itu ditempatkan dalam konteks bisnis kita? Kalau kita kan ada yang namanya karakter, ada yang namanya sikap. Sikap itu yang ditujukan bisa beda-beda tuh. Kalau di rumah peran kita sebagai seorang ibu tentu aspek-aspek keibuan yang dimunculkan. Tapi ketika kita di luar sebagai pemimpin bisnis, tentu aspek leadershipnya yang dimunculkan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan, memetakan ini? Oke, sekarang ke dalam. Nanti penjelasan detailnya bisa saya kasih satuannya apa aja, apa yang harus dikembangkan dan seterusnya. Ada konsep diri. Bagaimana konsep diri itu saya memandang diri saya. Makanya ada konsep diri positif, negatif. Ada konteks dirinya. Ada konsep dirinya baik, konsep dirinya buruk. Ada orang yang punya potensi bagus, tapi menganggap dirinya jelek. Saya dapatin banyak tuh di beberapa anak buah saya. Di awal masuk dia merasa tidak punya kemampuan, tapi ternyata saya tunjukkan itu saya bisa ya Pak. Ini konsep diri persoalannya gitu. Goal setting, bagaimana kemampuan kita menetapkan tujuan, men-setting sebuah tujuan. Ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Apakah kita sudah menetapkan itu? Jangan-jangan kegagalan usaha saya karena salah menempatkan. Yang harusnya itu di jangka panjang kita tempatkan di jangka pendek, sehingga wah gagal. Ya bukan gagal, ini harusnya ditempatkan di jangka menengah. Jangka menengah itu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jangka panjang 10, 20 tahun ke depan. Jangka pendek 1 tahun ke depan. Nah, seringkali kita juga salah menempatkan. Nah, ini juga harus menjadi catatan. Sudah benar nggak ya cara saya menempatkan tujuan saya? Cara saya menetapkan tujuan saya. Motivasi diri, kemampuan kita. Kan kalau kita dapat motivasi dari motivator, dari orang-orang hebat di ruang seminar, kemudian kita semangat, itu ya, pulang ke rumah kok nggak berdampak ya? Ya itu karena kita menganggap itu motivasi dari luar. Padahal yang harusnya kita miliki adalah kemampuan kita memotivasi diri. Motivasi diri ini artinya kita harus tahu apa sih motivasi itu dibentuk oleh, ada yang masih ingat Bapak Ibu? Motivasi itu pembentuknya 2. Ancaman, harapan, reward, punishment. Dan kalau di Al-Quran juga begitu. Islam mengajarkan
buat umat muslim. Kamu berbuat baik, ikut aturan, surga. Itu kan reward. Kamu berbuat nyeleneh, nggak baik, berbuat jahat, korupsi dan sebagainya, neraka. Nah, bagaimana itu ditempatkan kepada diri kita? Target-target yang sudah disusun tadi, kemudian ditetapkan menjadi target bulanan, target mingguan, bahkan target harian. Tetapkan apa yang harus saya dapatkan minggu depan. 1, 2, 3. Tidak tercapai, berikan punishment. Jadi gimana maksudnya? Saya mempanis diri saya sendiri. Emang bisa? Bisa, Bu. Selama ada keyakinan. Jadi ini saya pernah buktikan berkali-kali. Ada seorang sales di Bandung yang menetapkan tujuan dalam seminggu harus closing segini. Jadi kalau gagal, dia menghukum dirinya dengan tidak menonton bioskop di minggu itu. Karena orangnya senang banget nonton bioskop. Ini bikin catatannya. Jadi artinya dia sedang menghukum dirinya. Wah, berarti minggu ini saya nggak bisa nonton bioskop nih karena nggak tercapai nih target penjualan. Atau kalau misalkan tercapainya melebihi target, berikan reward. Gimana cara ngasih reward? Memang lucu. Jadi orang itu sebelum pulang mampir dulu ke toko coklat, beli coklat, minta dibungkus yang bagus. Sampai rumah, masuk kamar, dia ngadap ke cermin. Ini reward saya berikan buat saya, karena saya sudah berhasil. Tapi jangan sampai dilihat orang lain, Bu, nanti dianggap orang gila. Memang aneh, tapi berdampak itu. 100% bekerja sistem itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mencoba menerapkan punish and reward, insya Allah saya yakin itu akan efektif. Tetapkan saja. Apa yang paling saya tidak suka, jadikan itu rewardnya. Apa yang paling saya suka, jadi kebalik ya. Apa yang paling saya tidak suka jadikan punishment, apa yang paling saya suka jadikan reward. Bikin tujuannya ya smart. Yang bikin tujuan itu harus smart, spesifik. Apalagi mesti ingat kok. M-nya measurable, achievable, realistis, time based. Saya kan ngajar juga, Bu, di perguruan tinggi di Bandung. Karena tingkat 2, saya tanya, sekarang kamu sudah tingkat 2, saya mau tanya, jadi cita-cita kamu sekarang? Dia dengan pedenya bilang, Pak, cita-cita saya menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Wah, saya bilang, saya kasih tepuk tangan, hebat. Itu cita-cita kamu setelah lulus kuliah ya? Iya, Pak. Mau nggak saya wujudkan cita-cita kamu sekarang tanpa harus selesai kuliah? Dia mulai bingung. Maksudnya gimana, Pak? Kan tadi bilangnya pengen berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Iya, Pak. Kebetulan di komplek perumahan saya, tukang sampahnya resign. Dia berhenti. Kamu gantiin dia. Tambah bingung. Kok jadi tukang sampah, Pak? Kamu bilang tadi apa? Ingin berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Iya. Jaga kebersihan berguna nggak buat agama? Inna dofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Iya, Pak. Buat negara terbantu nggak? Kamu dapat duit lagi. Iya, tapi kok nggak gitu juga, Pak. Iya, makanya kalau menetapkan tujuan itu harus smart, spesifik, harus detail. Apa sih maunya? Jangan-jangan ya, karena saya lupa tadi. Jangan-jangan Allah belum mengabulkan doa kita karena doa kita belum spesifik. Ya Allah, saya ingin hidup saya lebih berkualitas. Wah, Allah dikasih aja ujian. Maksud Allah kalau kamu lulus ujian ini kamu menjadi lebih berkualitas. Tapi kan maksudnya bukan itu ya Allah. Jadi saya kira saya diskusi dengan beberapa ustadz, bagus kok nggak apa-apa. Ya Allah mah paling mengerti diri kita, ya kita minta aja seadanya kita, sepengennya kita. Ya Allah, saya pengen rumah lantai 3, halamannya luas, ada penjaganya masing-masing, apa-apa gitu. Karena disitulah nanti justru itu menjadi
patokan kita. Oh, saya sudah berdoa seperti ini. Kata Allah juga selain berdoa adalah berikhtiar. Ya sudah, ikhtiarnya dikencengin gitu. Jadi selalu seiring sejalan kita antara apa yang kita inginkan, spesifik mungkin yang kita inginkan, semakin mudah nanti, semakin kelihatan gitu jalannya. Nah, kalau ngomong-ngomong aja seperti tadi, 2000 target 2021, usaha saya semakin baik. Semakin baik itu yang gimana? Keluarkan data, keluarkan angka. Profit keuntungan perusahaan tahun lalu 1M. Tahun ini saya ingin kali 2. Nah, ini kan jelas. Dulu saya punya aset sekian, sekarang saya pengen tambah aset mobil merek ini tahun segini, dimunculin spesifik sehingga nanti disuruh bahwa terukur, achievable, menantang, buat saya kejar. Tapi juga realistis karena kemarin aja saya dapat profit 1M kok, saya dapat 2M, saya kira realistis kan. Apalagi dengan upaya-upaya peningkatan masuk ke online dikencengin dan sebagainya. Nah, kemudian kayaknya berbatas waktu. Tetapkan kapan itu harus saya capai. Ada kaitan sama goal setting tadi. 20 tahun lagi saya harus sudah punya pesantren. 10 tahun lagi saya harus sudah bisa menghajikan seluruh keluarga besar saya. 5 tahun lagi usaha saya berkembang memiliki cabang di seluruh provinsi di Indonesia. Setahun ke depan, nah, jadi yang sana dikejar dengan cara yang ini dikejar dengan cara yang ini. Ada sasaran antara. Saya kira semakin kita menuliskan dengan spesifik, insya Allah secara sunnatullahnya itu semakin baik. Baik. Terus yang lain-lainnya sama, ada pengendalian emosi, percaya diri. Saya kira itu bisa kita pelajari secara menyusul detail-detail. Tapi yang terpenting adalah senjata terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 adalah kemampuan kita untuk mengenali diri kita. Jangan sampai kita salah mengambil keputusan karena kan kita salah menilai diri. Jangan sampai kita mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan kemampuan diri. Saya kira ini menjadi kata kunci kita hari ini, menjadi sebuah self resilience. Developing itu tentu didasarkan pada seperti apa sih sosok diri kita sebenarnya, potensinya seperti apa, itu yang dikembangkan. Jangan sampai potensi kita A, karena seperti tadi dengar rame-rame masuk ke bisnis yang baru, ya nggak jalan kita masuk. Baik, Bapak Ibu melihat siapa ini sosok seorang apa? Kira-kira ini siapa? Seorang apa? Anak kecil? Nenek-nenek? Ada yang bilang anak kecil, ada yang bilang nenek-nenek. Tentu ini tidak berorientasi pada kesukaan ya. Yang melihat nenek-nenek lebih suka nenek-nenek enggak? Enggak gitu ya. Ya, inilah yang disebut dengan perspektif. Dua-duanya benar. Kalau anak muda cantik ini punya apa? Ini lebih rahang. Ini rahangnya, ini telinganya, ini hidung, ini mata, ini rambut. Tapi kalau ini sosok nenek-nenek, ini yang tadi jadi rahang, ini jadi hidung. Ini hidung, ini bibir, ini penutup rambut, ini pakai jaket hangat. Jadi selalu ada perspektif yang berbeda, dan kita tidak bisa memaksakan perspektif orang lain, tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. Ini saya ingin menggambarkan yang lebih tajam di slide berikutnya. Oke, tapi sebelumnya saya ingin Bapak Ibu, kan kalau di psikologi itu selalu kita membuat sebuah semacam perumpamaan. Ketika kita suka ini, kita punya kecenderungan. Kan psikologi bukan matematika ya. Jadi sifatnya kecenderungan. Bapak Ibu lihat,
Ada hewan-hewan di sini. Jadi hewan mana yang menjadi kesukaan Bapak Ibu? Boleh? Tikus? Ada tikus nggak? Kesukaannya tikus? Nggak ada. Ini kaitan sama self resilience. Babi. Ada 1, 2. Buaya. Nggak ada yang apa. Monyet. Nggak ada. Kuda. Oh, mayoritas hampir semuanya kuda. Baik. Siap-siap ya. Langsung kita bahas gambaran psikologis. Bagi yang suka tikus, nggak ada tikusnya. Nggak apa-apa. Kita harus pelajari aja. Positifnya dari tikus, dia punya adaptasi yang sangat baik ya. Masuk ke tempat kotor bisa, ke tempat bersih bisa. Ada masalah dia masuk ke berbagai area. Ini yang dibutuhkan oleh kita sebagai kemampuan daya latih kita. Adaptasi kita harus bagus. Kita bisa dalam situasi online, kita bagus dalam offline, kita bagus ketika banyak orang, kita bagus ketika sendiri. Sangat berhati-hati, ini sangat kita perlukan. Jangan sampai kejeblos, kemudian usaha kita rugi. Memiliki daya bertahan yang baik. Negatifnya, ini boros, tidak teratur, tidak disiplin, dan pemalu. Ya, kalau mau ngambil makanan itu kan malu-malu ini. Baik. Yang kedua, babi. Positif dari babi, dia berani mengambil resiko. Saya kurang dapat gambaran ini konteksnya seperti apa ya. Tidak iri hati. Negatifnya pemalas, tidak peduli, jorok, rakus. Jadi kita ambil saja yang positif-positifnya. Jadi kita jadi gambaran dari hewan-hewan yang tadi, tapi secara yang positif. Buaya, ini ada tadi setia. Jadi salah kalau disebut buaya itu konteks yang negatif, enggak. Buaya itu setia. Tenang dalam bertindak, tidak terburu-buru. Kita lihatnya kalau mau memangsa orang itu tenang gitu, enggak seperti ngariwul, pemberani. Negatifnya sulit diatur dan kasar. Monyet nggak ada ya, dia suka bergaul, cerdas, katanya IQ-nya paling mendekati manusia ya monyet. Penyayang dan peduli terhadap orang lain. Negatifnya suka berbohong, banyak tingkah. Nah ini yang mayoritas di ruangan ini. Pekerja keras. Wah, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu buat orang pekerja keras. Suka keindahan, pesolek. Ya kali ya, karena banyaknya kaum hawa. Mandiri, jelas kelihatan karena ya bisa membangun usaha sebesar begitu. Nah ini negatifnya yang harus dikurangi berarti. Terkadang sulit diatur. Ya bos ya, bos masanya, gitu kan. Keras kepala. Walaupun sering menjadi positif ya keras kepala itu ketika yang lain ada hambatan dia butuh, tapi kekeh dalam positif. Nah, maka sekarang saya mohon Bapak Ibu menggunakan alat tulis. Saya minta 1 menit saja Bapak dan Ibu untuk melakukan apa yang saya minta. Untuk kita melakukan akselerasi dalam proses di masa pandemi ini. Yang kosong Bu, kertas kosong. Ya, ini. Saya minta Bapak dan Ibu gambarlah sebuah pemandangan alam. 1 menit aja, jadi nggak usah dibikin bagus-bagus. Apa yang terbetik terbayang pertama digambar. Apakah yang digambar oleh Bapak dan Ibu ini kurang lebihnya, tidak mesti sama, tidak mesti persis, tapi kurang lebihnya seperti ini. Lihat di layar, 2 buah gunung. Dan jalan perspektif semakin ke bawah semakin memuncak. Kiri kanan tiang listrik atau pohon. Kiri kanannya apa Bu? Oke, sawahnya sawah checklist ya. Kemudian apa lagi? Ada matahari punya rambut, ada burung, awan, pohon kelapa. Baik, Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu angkat tangan yang digambarnya tidak mengandung unsur. Jadi gambar itu sama sekali tidak ada gambar gunung, awan, pohon. Gunung, awan, pohon nggak ada. Ibu gambar apa?
lingkungan ruangan ini. Oke, Bapak? Kota aja. Kota. Oke, baik. Ada lagi? Ibu gambar apa? Gambar orang. Toko. Air terjun. Air terjun. Oke, nggak ada gunung, nggak ada pohon, nggak ada awan ya. Oke. Berarti Lama nggak kena air. yang 3 orang itu, ini menurut teori ya. Yang 3 orang itu yang tadi digambarnya tidak mengandung gunung, awan, pohon. Itu oleh lingkungannya biasanya disebut orang yang nyeleneh. Iya nggak Bu? Iya ya. Orang Sunda bilang mahiwal, orang yang aneh. Tapi itu kalau kita lihat dalam sudut yang sedikit negatif. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang positif, maka 3 orang ini adalah 3 orang yang berani berbeda dengan kebanyakan orang. Boleh dong tepuk tangan dulu. Dan itu syarat kita untuk menjadi seorang pengusaha. Kita harus berani beda dulu gitu. Kita jangan jadi orang kebanyakan. Dan saya yakin, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, yang 85% yang gambarnya mengandung ini di berbagai instansi manapun sampai di kementerian pun kurang lebih sama, 85% mengandung unsur ini. Jadi ini hal normal. Nah, tapi kan kita harus abnormal. Masalahnya kita harus di atas orang-orang normal. Kita harus menjadi orang di atas rata-rata. Karena kunci sukses ya begitu. Orang sukses itu orang yang di atas rata-rata, yang di puncak dan yang jumlahnya sedikit. Maka bagaimana caranya sepulang dari sini kita punya sebuah ide, punya sebuah semangat untuk menjadi orang yang tidak kebanyakan dalam langkah-langkahnya, dalam sikap, tapi tentu dalam konteks yang positif. Nah, gambar ini pula mengajak kita untuk mari kita menggeser. Karena kira-kira kan kenapa kita gambar pemandangan alam mengandung unsur ini Bu? Sebabnya kira-kira apa ya? Kenapa ya saya disuruh gambar pemandangan, gambarnya kayak gini? Dari SD, dari TK, ada lagi? Kira-kira jawaban jujurnya apa? Ya ini paling mudah, diajarinya kita begini. Kita tidak lagi. Nah, kenapa kita gambar seperti ini? Karena kita diajarinya begini. Dari SD kita diajari begini. Jadi pas SMP diminta gambar pemandangan alamnya begini, SMA begini, kuliah begini. Sekarang udah punya usaha juga begini. Ini yang disebut dengan konsisten. Ya. Nah, itu. Padahal kalau secara definisi saja, apa yang disebut dengan pemandangan? Kira-kira apa Bu? Apa yang kita pandang? Alam? Ya, dunia ya. Jadi pemandangan apa yang kita pandang, alamnya dunia ini. Jadi kalau kita, Ibu gambar tadi gambar toko, ada gambar orang aja, ya itu juga pemandangan karena itu yang kita pandang itu di dalamnya. Inilah yang kita sebut dengan paradigma. Paradigma berpikir kita sudah men-set di kepala kita kalau pemandangan alam itu ya begini. Nah, sebagai pengusaha tentu tadi Ibu sudah sebutkan kita harus keluar dari hal-hal yang seperti itu. Kita harus melihat sudut pandang yang lain. Maka kita coba men-trigger kita semua dengan aktivitas yang berikut ini. Silakan dibuat 9 titik seperti ini, kurang lebih posisinya begini. Tugasnya adalah sambungkanlah ke 9 titik ini dengan 4 kali tarikan garis tanpa terputus. Jadi si ballpointnya jangan pindah, 4 kali itu nyambung terus. Garis lurus itu tidak bolak belok, tapi boleh miring, boleh naik, boleh turun. Pak Denny udah nemuin caranya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena Pak Denny sudah ketemu dan waktu kita juga terbatas, kita lihat caranya Pak Denny barusan gini. 1, nah, oh dilebihin. 2, 3, 4, ya,
Oh, boleh dong tepuk tangan dulu dong buat Pak Denny ini. Yang lain kira-kira kenapa nggak bisa atau belum dapat seperti yang Pak Denny barusan? Ada perasaan apa di pikiran Bapak dan Ibu? Nggak kepikiran keluar dari kotak ya? Kotaknya ada nggak Bu? Siapa yang menciptakan kotak itu? Pikiran kita sendiri. Jadi rupanya dari pengalaman hidup kita ini bisa disimpulkan banyak yang menghambat pergerakan kita bukan karena hambatan dari orang lain, tapi dari pikiran kita sendiri. Jadi dibuktikan dengan adanya kotak yang sebenarnya tidak ada. Jadi saya kira simulasi ini mengajak kita untuk meriset kembali atau sekaligus mengecek kira-kira selama ini hambatan yang saya ciptakan sendiri apa ya? Yang sebenarnya itu bukan hambatan. Wah, saya sih nggak kenal, nggak bisa, tinggal kenalan gitu. Wah, saya sih nggak ngerti, tinggal belajar. Jadi kita permudah saja. Apalagi dunia digital sekarang sudah luar biasa. Apa yang nggak ada sih di YouTube? Apa yang nggak ada sih di Google? Kita mau cari tahu apapun ada. Asal kita mau cari, mau klik, buka dan kita diskusikan dengan. Baik, tantangan Bu. Tadi 4 kali, sekarang 3 kali. Keluhnya sama. Bagaimana kita selesaikan masalah ini dengan cara yang berbeda. Tentu tanpa melanggar aturan, tanpa melanggar undang-undang. Tapi selalu ada celah, selalu ada cara untuk kita menyelesaikan persoalan dengan cara-cara baru. Masalah baru hanya bisa diselesaikan dengan cara yang baru. Jadi sambungkanlah ke 9 titik ini dengan 3 kali tarikan garis lurus tanpa terputus. Ya oke. Ibu Pita udah nemu caranya nih. Kita lihat yang dilakukan Ibu Pita. 1, 2, 3. Ya tulang dulu buat Ibu Pita. Kira-kira apa hambatan yang di sini? Kalau yang tadi kotak yang nggak ada sebenarnya, kalau yang ini apa? Ya seolah-olah nembus garis itu harus di tengah-tengah. Padahal nggak ada aturan. Saya nggak bilang nembusnya harus ke tengah-tengah, nggak juga. Jadi sambungkan atas tengah bawah, atas tengah bawah, atas tengah bawah. Baik. Tadi 4 kali, sekarang 3 kali. Selanjutnya Bu, 1 kali Bu. Tantangan ini. Kalau perlu nggak usah dicoba pakai kertas kalau bisa. Bayangkan, imajinasikan, instruksinya adalah sambungkanlah ke 9 titik ini dengan 1 kali tarikan garis lurus tanpa terputus. Gimana Pak Denny? Garisnya yang besar katanya. Wah bener lagi nih Pak Denny. Saya bikin saja garisnya pakai kuas gitu ya, pakai kuas tersambung semuanya. Nah saya kira ini salah satu yang bisa menggali kreativitas kita berpikir ya. Tapi yang pasti agar kita bisa menyelesaikan 9 soft skill ini, nanti satu persatu secara bahan materinya bisa saya kasih. Tapi yang pasti adalah kita lihat dulu siapakah aku. Aku adalah teman tetapmu, aku adalah penolongmu yang terbesar atau bebanmu yang berat. Aku akan mendorongmu maju atau menyeretmu menuju kegagalan. Aku sepenuhnya tunduk kepada perintahmu. Sebagian hal yang kulakukan mungkin sebaiknya kau serahkan saja padaku, maka aku akan dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Ingat ya pertanyaannya tadi, siapakah aku? Masih ada perjuangan. Aku mudah diatur, kamu dengan tegas kepadaku, tunjukkan padaku bagaimana persisnya kamu ingin sesuatu itu dilaksanakan. Dan setelah berapa kali belajar, aku akan melakukannya dengan otomatis. Aku adalah hamba dari semua insan besar. Dan sayangnya juga hamba dari semua pecundang. Mereka yang besar telah kujadikan besar, mereka yang gagal telah kujadikan pecundang. Jadi dia yang membuat selama ini kita gagal, dia pula yang membuat selama ini kita berhasil.
Aku bukan mesin walau aku bekerja dengan ketepatan seperti mesin, ditambah intelijensi manusia. Kamu bisa menjalankan aku demi keuntungan atau demi kehancuran, tak ada bedanya bagiku. Ambil aku, latih aku, tegaslah terhadapku, maka aku akan meletakkan dunia di kakimu. Kendorlah terhadapku, maka aku akan menghancurkanmu. Sudah bisa menebak? Hati, bukan Bu, tapi sudah dekat. Pikiran, ini produk dari pikiran. Mindset ini produk dari mindset. Ego bukan. Ada di diri kita. Ibu siapa? Ibu Yuni bilang aku adalah kebiasaan. Jadi kalau kita lihat definisi kebiasaan itu 3 slide dan sangat panjang. Jadi luar biasa ternyata kebiasaan itu membuat kita bisa menjadi berhasil seperti sekarang atau menjadi gagal seperti sekarang. Kok bisa? Karena strukturnya kurang lebih begini. Ini kebiasaan ini, kalau kita sudah punya kebiasaan, maka naik soft skill tadi itu selesai kalau kebiasaannya positif. Atau naik skill tadi hancur kalau karena kebiasaannya negatif. Kalau soft skill ini selesai, ini soft skill ini bisa kita bilang juga kepribadian, bisa kita bilang juga karakter, ya, biar nggak bingung-bingung dengan istilah. Sukses pecundang, selesai ini. Karakter pecundang, karakter sukses ada di sini. Kebiasaan itu, apa bedanya kebiasaan dengan karakter atau soft skill atau kepribadian? Kebiasaan itu yang biasa kita lakukan dalam satu lingkungan. Jadi saya biasa menahan diri. Saya tidak menyampaikan banyak pendapat saya di keluarga. Karena saya sebagai istri, misalkan ya, mudah-mudahan tidak. Karena saya sebagai istri, saya tidak gimana suami aja semuanya pasti lawannya. Nah kebiasaannya begitu yang terbentuk di keluarga. Tapi ketika dia bergeser ke perusahaannya yang dia dirikan sendiri, maka kebiasaannya berbeda. Dia lebih berani memimpin, berinovasi dan sebagainya. Yang itu tidak dilakukan di rumah. Nah kalau sudah jadi soft skill, sudah jadi karakter, sudah jadi kepribadian, ini di semua tempat dia lakukan hal yang sama. Artinya tadi sudah selesai karakternya. Nah, masalahnya sekarang kita harus lihat yang membentuk kebiasaan itu apa Bapak Ibu? Kira-kira apa sih yang membentuk kebiasaan kita? Tadi itu awalnya lagi perilaku. Kan kebiasaan itu perilaku yang diulang-ulang. Jadi kalau baru 1 kali Bu, biasanya itu kita sebut kejadian. Kalau 2 kali terulang hal yang sama, kita punya anak buah, dia berbohong sekali, jangan dibilang pembohong, itu baru kejadian. Kalau 2 kali mungkin kebetulan karena berbagai kondisi dan sebagainya. Tapi kalau sudah 3 kali atau lebih, maka itu yang disebut dengan pola. Maka itu yang disebut dengan kebiasaan. Jadi bagaimana cara kita membentuk kebiasaan baru? Ya lakukan itu berulang-ulang gitu. Jangan hanya menjadi kejadian, jangan hanya menjadi kemungkinan. Karena sekali kejadian, 2 mungkin kebetulan, 3 pola. Nah, perilaku ini dibentuk oleh, jadi Bapak Ibu sudah bilang, perilaku ini dibentuk oleh pikiran. Jadi ternyata ujungnya pikiran. Bahkan Tuhan pun mengatakan begitu. Aku ini menurut prasangka hamba. Aku ini menurut yang kamu pikirkan pertama. Kalau kamu pikir aku ini dermawan, aku akan dermawan kepadamu. Dan kurang lebih begitu ya interpretasinya. Jadi kalau kamu bilang aku pelit, ya aku akan pelit sama kamu. Nah, pikiran adalah energi yang sangat kuat bergetar dengan frekuensi sangat tinggi. Ya. Ini di sini ini ada frekuensi yang tidak kelihatan, tapi sama-sama kuat karena kita sama-sama punya keinginan yang sama, membesarkan keluarga kita, mensejahterakan keluarga, sekaligus meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia ya seharusnya. Nah, frekuensi yang sama akan tarik menarik. Makanya
Kita akan merasa tidak nyaman ketika ada orang yang frekuensinya beda, karena bertolak belakang. Segala sesuatu terjadi karena pikiran, dan kita sekarang adalah kumulasi pikiran kita di masa lalu. Itu sunatullah pasti. Apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki itu pasti pernah kita pikirkan di masa lalu. Demikian pula keberadaan kita adalah hasil kumulasi pikiran mungkin ratusan bahkan ribuan orang, termasuk orang-orang yang ada di ruangan ini. Maka terakhir sekali, mohon ditulis, Bu, ini sebuah komitmen bersama kita, mudah-mudahan Bapak dan Ibu. Tapi saya sebelum ditulis, Bapak Ibu sepakat nggak dengan tulisan ini? Sepakat ya? Kalau sepakat, saya minta kita baca sama-sama dulu, Bapak Ibu, sebelum dituliskan. Diikuti kata-kata saya. Mulai saat ini, saya akan berpikir, merasa dan bertindak menjadi lebih positif dan memiliki ketahanan diri untuk meningkatkan usaha dan mencapai target di tahun 2021. Depok 22 Maret. Oke, sah ya. Baik, sekarang saya ingin Bapak Ibu tuliskan di kertas. Kita sudah membahas tentang bagaimana kita menyikapi perubahan. Kita akan mencoba melakukan hal-hal baru. Kita akan mencoba melihat sudut pandang yang berbeda. Kita sudah sepakat seperti itu ya. Dan sekarang langsung simulasinya Bapak Ibu. Kita menghadapi sebuah perubahan, tantang untuk menulis dengan tangan kiri. Jawab dengan perasaan yang jujur. Sabar. Barang pertama. Ini dengan tangan kiri kan? Ini dengan tangan. Ada lagi Bapak Ibu? Perasaannya yang sudah muncul barusan. Susah, lama, lambat, sulit, makan waktu, miring-miring, tidak indah, tidak biasa, untuk perjuangan, fokus. Menyerah. Seru. Saya hanya ingin Bapak dan Ibu semuanya melihat ke arah sebelah sini. Saya barusan, saya sudah sampaikan barusan kita sedang melakukan simulasi perubahan, dan kita tadi bersiap untuk berpikir, merasa, dan bertindak lebih positif. Betul Bu? Dan kita akan lihat hasilnya. Muncul respon 7, 8, 9, 10, 11, 12 respon yang muncul, dan fakta ini harus kita akui bersama. Karena kita tidak akan pernah bisa memperbaiki motor kalau kita nggak tahu kerusakannya sebelah mana. Dan kita tidak bisa akan pernah memperbaiki pola kepribadian kita kalau kita tidak tahu kelemahannya di mana. Jadi ini sebagai bentuk introspeksi buat kita semua, termasuk saya sendiri. 12 respon yang muncul, 7 respon negatif, 1 respon netral, 4 respon positif. Ini faktanya Bu. Bahwa ternyata selama ini kita lebih mudah berespon perubahan itu dengan respon yang negatif. Aduh, apalagi tadi langsung muncul innalillahi. Aduh, wah ini susah, lama. Nah, padahal katanya Bapak Ibu, perubahan ketika disikapi dengan negatif, maka yang muncul ini mengancam, ini ancaman. Tapi kalau perubahan kita respon dengan positif, maka ini menjadi peluang. Bagaimana orang-orang banyak yang berhasil ketika yang lain tumbang di pandemik, dia malah berhasil. Saya yakin karena dia melihat pandemik sebagai sebuah peluang. Dia sikapi dengan positif. Nah, bagi orang-orang yang seperti kita-kita, karena kita sekarang sudah sadar, saya kira mari kita ubah ya, perasaan kita, sikap kita, pikiran, bahkan sejak dari pikiran kita harus mulai positif. Buat orang positif, selalu ada sisi positif dalam situasi senegatif apapun. Tapi buat orang negatif, selalu ada sisi positif dalam situasi selalu ada sisi negatif dalam situasi sebaik apapun. Tangan kiri dikendalikan oleh otak kanan. Ya, tangan kanan dikendalikan oleh otak kiri. Ketika kita melatih tangan kiri kita, maka terlatih pula otak kanan kita. Otak kanan itu otak bisnis. Otak kita mencari, berimajinasi, mencari peluang-peluang. Mudah-mudahan dengan yang materi singkat ini bisa menjawab beberapa harapan Bapak dan Ibu semua.
Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Saiful, tepuk tangan lagi dong. Bapak Ibu, luar biasa Kang. Saya harap teman-teman juga di sini menjadi ke-recharge lagi semangatnya dan juga motivasinya, karena memang ternyata yang ada selama ini pada diri kita itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan persepsi negatif. Nah, itu yang selalu muncul. Contoh tadi case terakhir kita diminta untuk menulis dengan tangan kiri dengan tulisan yang sama, tapi yang muncul itu justru lebih banyaknya hal-hal yang negatifnya, bukan yang positifnya gitu. Nah, ada beberapa kesimpulan kalau dapat saya tarik, karena secara umum tadi sudah disampaikan oleh Kang Saiful, memiliki daya learning itu ada beberapa langkah, yaitu mengambil langkah yang tidak sesuai dengan kemampuan diri, menjadi orang yang di atas normal, kemudian berpikir dari luar kebiasaan kita atau thinking out of the box. Kemudian yang paling penting itu adalah pesannya, hambatan itu hanya muncul dari diri sendiri, yaitu kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita terkotak-kotakan dengan hal-hal yang negatif. Saya kira begitu Kang Saiful, terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Saiful. Mudah-mudahan